Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami channel YouTube Diva Berdura Mustika. Di kesempatan pada siang hari ini kita menghadirkan salah satu perempuan disabilitas dari Perdiva Ngawen, yaitu Perdiva itu perkumpulan perempuan disabilitas Kecamatan Ngawen. Mbak, bisa diperkenalkan diri, nama, alamat, umur atau jenis disabilitasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Warsih, saya Perdiva dari Ngawen. Terus disabilitas saya kusta. Oh, kusta. Berarti orang yang pernah mengalami kusta. Pernah mengalami kusta. Oke, Mbak. Mbak, siapa tadi namanya saya lupa? Mbak Warsih. Menjadi disabilitas kaki, disabilitas Mbak ya? Iya, itu jatuh dari motor. Dari kecil? Iya. Usia berapa Mbak? Usia berapa ya? Sekitar 10 tahun? Oh gitu. Pada waktu Mbak Warsih usia 10 tahun menjadi disabilitas, perasaan Mbak Warsih seperti apa? Pada waktu itu, kaki saya pincang kan gitu. Perasaannya seperti apa? Perasaannya sedih, terus gimana ya, terus mau keluar rumah itu malu karena kakinya pincang kan. Terus sering dibully tetangga-tetangga. Kalau keluar itu pada ngomongin nggak mau temenan sama saya. Itu jadi ada sanksi sosial juga ya. Perlakuan diskriminasi, bukan sanksi sosial, perlakuan diskriminasi dari lingkungan ya. Sering dibully. Mbak Warsih pada waktu itu apakah pernah mengisolasi diri? Saya tidak mau ketemu dengan orang lain, saya pengen di rumah terus. Apakah ada perasaan seperti itu? Ada waktu itu ada. Tapi saya pikir kalau di rumah terus, saya itu apa ya? Kok saya di rumah terus entar bekerja di mana, membantu ibu saya gimana gitu. Terus saya coba keluar, walaupun saya dibully, saya tidak malu, terus saya diam saja. Paling tidak kan menemukan sebuah motivasi diri. Itu pada waktu itu Mbak Warsih, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Itu motivasi itu bangkit dari diri Mbak Warsih sendiri atau mungkin dari orang tua atau mungkin dari orang lain? Bangkit dari saya sendiri. Bangkit dari Mbak Warsih sendiri. Saya harus bekerja, saya harus membantu ibu. Gitu. Terus lambat laun Mbak Warsih kan mengalami kena penyakit kusta ya, atau lepra. Iya. Di saat Mbak Warsih, saya kena penyakit kusta. Perasaan Mbak Warsih seperti apa, Pak? Dulu belum tahu kalau itu penyakit itu, belum tahu Pak. Tahu itu waktu itu saya kan sakit, terus diperiksa sama Pak dokter, terus saya dirujuk ke Jepara. Terus katanya penyakit itu menular, nggak boleh kumpul sama orang-orang gitu katanya. Berarti mengisolasi di rumah berarti? Setelah tahu kalau itu kena Mbak Warsih kena kusta. Iya, terus saya berobat di Rumah Sakit Donorejo itu sekitar 1 bulan. Berarti setelah 1 bulan. Tapi pada waktu tetangga kanan kiri tahu kalau Mbak Warsih kena kusta, apakah dari lingkungan sekitar tidak berani ke rumah Mbak Warsih? Ya masih ada Kak. Ya ada yang nggak juga ke rumah saya. Alasannya apa yang tidak ke rumah? Takutnya ketularan. Takutnya ketularan. Iya. Mungkin kan gini Mbak, ada seorang disabilitas dan juga atau mungkin kena kusta juga, itu pada waktu dikasih makanan takut juga ketularan. Iya. Iya Mbak? Iya. Itu terjadi gimana ceritanya Mbak? Iya, waktu itu saya kan masak-masak. Iya. Terus saya kan ngasih sama tetangga. Terus masakan dari saya itu dibuang, katanya kalau makan orang yang punya penyakit kusta itu menular gitu. Gitu. Nah, pada waktu Mbak Warsih sendiri pengen memberi sesuatu kepada orang lain, ya kan?
Nah pada waktu Mbak Wasis tahu, oh saya yang jerih payah saya dari pagi sampai siang masak di dapur, terus tahu makanan itu dibuang, perasaan Mbak Wasis seperti apa? Rasanya sakit banget, tapi ya terus gimana lagi, itu kan hak dia, kan udah saya kasih, walaupun dimakan atau tidak kan itu terserah dia. Oh gitu. Berarti ada ibarat seperti sadar di situ Mbak ya. Iya. ini termasuk perempuan apa namanya? Istilahnya itu dia bangkit dari permasalahan cepat Mbak, termasuk dengan Mbak. Jadi tahu kalau makanan dibuang, padahal susah-susah payah masak, belanja, terus dibuang, itu kan ya sesuatu hal yang menyakitkan Mbak. Iya. Terus Mbak, selain mungkin ada diskriminasi dari lingkungan, makanan dibuang, terus sering dibully, ya kan? Apalagi yang membuat Mbak Wasis pernah saya itu kok seperti ini, itu apalagi Mbak? Selain dibully, selain ada diskriminasi di lingkungan. Iya, saya sih kadang sedih kok saya kok dapat ujian kayak gini, dapat penyakit kayak gini. Tetangga saya kok enggak, kok saya ini dikasih gini, kesalahan saya itu apa ya, saya gitu. Oh gitu. Terus pada waktu sudah menjadi disabilitas juga masih kena penyakit kusta, ini kan double stigma kan Mbak? Disabilitas dari usia 10 tahun kena kusta juga. Ini juga wah ancaman yang mungkin bagi orang begitu berat mungkin bagi orang lain. berat. Akan tetapi semua kehidupan itu kan sudah diatur yang di atas. Iya. Suatu saat pasti ada pertolongan datang gitu. Lah Mbak, pada waktu mungkin jenengan sebagai disabilitas, terus yang kedua kena penyakit kusta, terus dari pihak pada saat mau menikah itu gimana Mbak? Apakah si calon suami jenengan, si calon suami bisa menerima? Suami saya bisa menerima, tapi pihak suami saya yang bapak itu setuju, tapi orang tua perempuan nggak begitu setuju. Oh, yang dari ibunya? Iya, yang dari mertua perempuan. Oh, mertua perempuan tidak setuju. Oh, terjadi sampai nikah? Udah nikah. Oh, sudah nikah. Bertahan berapa tahun Mbak nikah Mbak? 1 tahun. 1 tahun, setelah itu cerai atau ditinggalkan? Ditinggalkan, belum cerai. Ditinggalkan belum cerai. Alasannya apa Mbak ditinggalkan? Kalau dulu sih bilangnya suami saya, karena gara-gara saya dibawa ke rumah mertua saya tidak kerasan di sana. Oh gitu, itu alasan pertama. Yang kedua, apakah suami di saat mungkin mohon maaf ya, mungkin ada acara hajatan atau pernikahan atau mungkin acara-acara yang lain, pada waktu mengajak Mbak Wasis itu malu atau tidak suami? Bisa? Tidak malu. Oh tidak malu, dan dia bisa menerima keadaan Mbak Wasis. Iya, dia kan udah tahu. Kalau Mbak Wasis, saya udah kasih tahu kalau saya gini gitu. Oh gitu, Mbak. Pada waktu jenengan didatangi tim difabel Duren ke rumah Mbak Wasis, pertama kali perasaannya apa Mbak? Pertama kali, saya pengen jujur. Apa? Pada waktu didatangi tim difabel Duren kan ada Mbak Rin, ada Mbak Lia dulu. Pertama kali kan Mbak Lia kan yang datang. Itu perasaan Mbak Wasis gimana? Pertama kali ketemu? Saya bingung itu waktu itu. Bingungnya gimana? Bingungnya mau diajak kemana ini kan nggak tahu waktu itu gitu. Nggak dikasih tahu sebelumnya, saya nggak tahu. Terus ini mau diapain ya, mau berobat apa mau apa gitu. Perasaannya seperti itu. Iya. Pertama kali. Terus setelah itu kan mungkin beberapa kali didatangi lagi kan? Iya. Berapa kali Mbak didatang ke rumah Mbak Wasis waktu itu? 2 kali. 2 kali didatangi. Tapi yang kedua gimana Mbak? Setelah yang pertama datang ada rasa takut kan? Iya. Terus yang kedua pada waktu itu datang tim dari difabel Duren, itu perasaannya Mbak? Udah nggak takut lagi. Yang nggak takutnya alasannya apa? Pasti kan ada sesuatu. Alasannya kan udah tahu ini mau diajak untuk perkumpulan difabel, perempuan disabilitas. Oh,
Nah, pada waktu diajak berkumpul, ya Mbak, kan ingin membentuk perkumpulan perempuan disabilitas Kecamatan Ngawen. Itu pertama gimana Mbak? Oh, kan kadang orang saya tidak mau kumpulan, saya malu minder. Nah, pada waktu itu Mbak Warsih mengalami hal itu apa tidak? Tidak. Nah, pada waktu itu apa motivasi Mbak Warsih? Saya harus punya organisasi perempuan disabilitas, alasannya apa? Alasannya supaya saya tidak minder lagi, tidak diajak sama orang, ketemu sama orang tidak minder lagi. Oh gitu. Kan ada beberapa pelatihan di dalam grup meeting kan Mbak, adanya penyadaran, motivasi, life skill, dan untuk apa namanya manajemen organisasi. Itu senang apa susah Mbak ketemu teman-teman Mbak? Senang banget. Senang banget. Baru pertama kali bergabung di Difabel Blora, apa mungkin sebelumnya sudah pernah organisasi? Belum. Baru pertama kali ini? Oh gitu. Berarti senang ya? Banyak teman? Banyak teman sesama disabilitas. Oh, ada orang yang pernah mengalami kusta juga Mbak? Iya. Iya, di dalam seperti itu. Mbak, kegiatan Perdiva sekarang apa Mbak? Kegiatan Perdiva sekarang membuat produk sirup jahe, terus keripik tempe, keripik gedang, piyuk pisang, terus pertemuan rutin setiap tanggal 10 1 bulan sekali. Ya, pertemuan rutin itu isinya apa Pak? Pada waktu mungkin teman-teman disabilitas perempuan berkumpul, termasuk perempuan kusta berkumpul, itu yang dibahas apa Pak? Yang dibahas membahas produk Perdiva Ngawen. Selain itu perkembangan Perdiva Ngawen. Oh gitu. Kalau masalahnya sampai mana Mbak? Di Facebook. Itu yang online? Iya, lewat online. Apa yang lewat online? Facebook, di WA group. Iya. Terus apa lagi? Terus offline. Offline-nya? Di toko-toko. Oh, di toko-toko sekitar. Iya. Ya luar biasa toh Mbak. Nah, dukungan dari lingkungan, kehadiran Perdiva seperti apa Mbak? Kehadiran lingkungan. Alhamdulillah bisa diterima masyarakat. Sekarang? Iya. Tapi dulu melihat ada kayak sinis. Kayak apa ya? Kayak nggak orang. Oh, kayak nggak orang. Berapa sapi Mbak? Oh gitu ya. Berarti seperti itu Mbak. Memang awal-awal seperti itu Mbak. Memang hal yang sering dialami dalam konteks kita menjadi disabilitas, termasuk kita pernah mengalami kusta. Yang pertama pasti perlakuan diskriminasi dari lingkungan masyarakat. Itu berat Mbak. Terus yang kedua kadang ada kalanya memang dari pihak keluarga juga tidak ada dukungan juga. Itu Mbak. Terus yang sekarang dicapai Perdiva itu apa? Produknya banyak produknya, pemasarannya juga lumayan. Ya lumayan. Sudah lumayan, alhamdulillah. Terus rencana ke depan mau apa Perdiva Ngawen? Mau mengembangkan produk itu? Hah? Mau mengembangkan produk. Oh, mau mengembangkan produk dan juga Perdiva itu juga dikembangkan Mbak? Iya. Iya. Oh itu. Perasaannya saat ketemu dengan teman-teman sama perempuan disabilitas, terus perempuan orang yang pernah mengalami kusta gimana Mbak? Pertama kali bingung. Kenapa bingung? Kan baru pertama kali, belum kenal. Oh gitu, belum pertama kali belum kenal. Tapi setelah kenal kan sekarang udah terbiasa. Terbiasa dan terbangun keluarga juga kan? Iya, senang banget. Oh gitu lah. Sering komunikasi dengan mereka? Iya. Harapan Mbak Warsih ke depan apa? Harapannya Mbak Warsih, oh saya kepingin menyekolahkan anak saya sampai kuliah, saya kepingin ekonomi saya berkembang dan saya ingin menolong perempuan disabilitas. Apa harapannya Mbak? Iya, harapan saya ingin anak saya pintar, bisa membantu orang tua. Terus saya ingin mengembangkan perempuan disabilitas Kecamatan Ngawen. Oh gitu. Oh itu. Terus cita-citanya apa? Cita-citanya? Iya. Enggak ada cita-cita. Enggak ada cita-cita sama sekali.
Udah tua nggak ada cita. Sebenarnya Mbak bukan faktor usia, akan tetapi cita-cita bisa diraih. Saya pengen perempuan disabilitas yang ada di Kecamatan Ngawet punya usaha yang besar. Itu juga cita-cita Mbak. Iya, cita-cita itu pengen mengembangkan itu produk Perdipa Ngawen. Oh, gitu. Itu Mbak ya. Mungkin untuk kali ini karena sekarang ketemu orang sudah tidak malu. Tidak. Ketemu pemerintah bisa ngomong. Tidak, bisa. Oh bisa. Sekarang. Benar? Iya, berani sekarang. Oh gitu, oke. Terus ketemu mungkin dengan DPRD bisa ngomong? Bisa. Bisa. Ketemu Pak Lurah? Pak RT? Bisa. Oh gitu. Gak takut lagi. Gak takut lagi. Ini salah satu peningkatan kapasitas yang ada di Kabupaten Blora. Salah satunya dukungan dari Voice Global yang selama ini mendampingi dan mendukung program kami. Kami berharap kedepannya juga mungkin ada beberapa lembaga yang lain juga mendukung program kami, Mbak, karena banyak di luar disabilitas sana atau mungkin perempuan disabilitas, perempuan orang yang pernah mengalami kusta di Indonesia itu belum kehidupannya bukan tidak seperti sekarang, Mbak. Jadi kan harus juga beruntung. Maksudnya beruntung karena Pak ada dampingan dari Difabel tim Difabel Blora yang mungkin dulu tidak bisa apa-apa, apalagi ngomong sama ketemu sama Pak Camat tidak berani dulu. Sekarang berani langsung itu ya, itu juga luar biasa. Mungkin untuk kali ini kami tutup Mbak ya. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan siang hari ini. Yang paling penting saya berharap Pak Warsih dan tim Perdipa Ngawen tetap semangat terus, berjuang terus untuk perempuan disabilitas dan perempuan orang yang mengalami kusta yang lain. Itu Mbak ya. Terima kasih. Dari kami jangan lupa tonton terus channel kami YouTube Difabel Blora Mustika. Ada lagi Difabel News dan channel Dunia Gaib Blora dan Kang Sandi Blora. Di situ ada kegiatan teman-teman difabel di Kabupaten Blora dan di Indonesia. Mungkin dari kami cukup, Mbak ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.